Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihatul Wahidah dengan NIM 198320014 dari kelas PTI 2A. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Ainiyah dengan NIM 198333009 dari kelas PTI 2A. Perkenalkan, nama saya Raihan Faturrahman dari PTI 2A dengan NIM 198320010. Pada kesempatan presentasi kali ini, kita akan membahas tentang bagian-bagian komputer dan fungsinya. Bagian-bagian komputer. Secara garis besar, komputer terbagi ke dalam dua jenis, yaitu portable dan desktop. Portable contohnya seperti laptop, tablet PC, netbook, dan semacamnya. Dan desktop seperti motherboard, power supply, prosesor, heatsink, hard disk, VGA card, optical drive, LAN card, WLAN card, sound card, dan RAM atau random access memory. Seperti pada gambar di samping, itu merupakan gambar dari bagian-bagian jenis desktop. Yang pertama yaitu motherboard. Motherboard atau biasa disebut juga dengan mainboard, baseboard atau papan sirkuit cetak atau printer circuit board atau disebut juga dengan PCB. Papan ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer. Dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubungan dengan komponen lainnya. Motherboard ini yang menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem, seperti CPU, slot RAM, VGA port, USB port, dan lainnya. Ada fungsi dari motherboard itu sendiri, yaitu untuk menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi, meningkatkan fleksibilitas dari komponen itu sendiri, menyediakan tata letak terbaik, mengatur mengedarkan daya bagian komputer sesuai dengan kebutuhan, dan memungkinkan untuk menghubungkan komponen secara langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya, bagian-bagian dari motherboard. Motherboard terdiri dari dua bagian, yaitu internal motherboard dan external motherboard. Internal motherboard yaitu bagian-bagian motherboard yang biasanya berada di dalam casing komputer. Sedangkan external motherboard yaitu bagian-bagian atau port yang digunakan untuk menancapkan komponen tambahan pada komputer. Di samping terdapat gambar dari bagian-bagian motherboard itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan mengenai bagian-bagian internal motherboard. Yang pertama ada CPU socket, yaitu slot yang digunakan untuk memasang prosesor, berukuran sesuai dengan ukuran dari prosesor itu sendiri. Yang kedua ada memory slot, yaitu slot atau tempat untuk memasang RAM pada motherboard. Yang ketiga ada power connector, yaitu tempat untuk menyambungkan kabel power dari power supply. Dan yang keempat ada SATA port, yaitu port yang digunakan untuk menyambungkan kabel hard disk atau DVD-ROM. Yang kelima ada PCI slot, yaitu slot untuk memasangkan perangkat LAN card. Dan yang keenam ada VGA slot, yaitu slot untuk memasang perangkat VGA card. Dan yang terakhir ada IDE port, yaitu port untuk memasang kabel IDE. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai external motherboard. Yang pertama ada port PS2 keyboard, yaitu port untuk memasang keyboard. Biasanya port ini berwarna ungu dan digunakan oleh keyboard jenis port PS2. Yang kedua ada port PS2 mouse, yaitu port untuk memasang mouse. Biasanya port ini berwarna hijau. Yang ketiga ada USB, yaitu port untuk memasang USB. Yang keempat ada printer parallel port, adalah port yang digunakan untuk printer. Yang kelima ada COM1 dan COM2, yaitu port serial yang biasa digunakan untuk mouse dan keyboard. Yang selanjutnya ada PGA port, yaitu port untuk menyambungkan komputer dengan layar monitor. Yang selanjutnya ada game port, yaitu port yang digunakan untuk joystick.
Dan yang terakhir ada audio line out, audio line in, dan mikrofon, yaitu untuk memasang audio speaker. Yang kedua yaitu power supply. Power supply merupakan suatu perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mensuplai data atau tegangan ke dalam komponen komputer. Daya tersebut disuplai menuju motherboard, hard disk, heatsink, dan lainnya. Fungsi dari power supply itu sendiri yaitu bertujuan untuk mengubah tegangan arus AC menjadi DC. Terdapat dua jenis power supply. Yang pertama ada power supply AT dan yang kedua ada power supply ATX. Power supply AT ini memiliki bentuk di mana kabel power yang dihubungkan ke motherboard terpisah menjadi dua konektor, yaitu konektor P8 dan konektor P9. Dengan demikian, pada saat pemasangan diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam pemasangannya. Untuk power supply ATX memiliki kabel dengan jumlah 20 pin yang telah disusun menjadi satu kesatuan untuk dihubungkan ke motherboard. Sangat jarang terjadi kesalahan dalam pemasangan jenis power supply ini. Yang ketiga yaitu prosesor atau CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. CPU sering juga dikatakan sebagai prosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer. Adapun tiga fungsi utama dari prosesor yaitu menerima instruksi yang diberikan, yang kedua mengolah instruksi, dan yang selanjutnya mengeksekusi instruksi tersebut. Di sini juga ada tiga bagian penting dari prosesor, yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU yang berfungsi untuk melakukan berbagai perhitungan aritmatika sesuai dengan instruksi yang diberikan dari program. Yang kedua ada Control Unit atau CU yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data seperti input atau masukan dan output atau keluaran. Yang ketiga yaitu Memory Unit atau MU, adalah sebuah alat kecil yang mempunyai akses kecepatan tinggi. Yaitu jenis-jenis prosesor. Di sini terdapat gambar-gambar dari jenis-jenis prosesor. Jenis-jenis prosesor dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan soket dan berdasarkan merek atau vendors. Dari berdasarkan soket, terdapat 6 jenis prosesor, yaitu ada soket 370, LGA 775, LGA 1366, AM2+, soket 939, dan soket 940. Dari berdasarkan merek atau vendor, terdapat 6 jenis prosesor, yaitu ada prosesor Intel, prosesor Apple, prosesor AMD, prosesor IBM, prosesor Citrix-Pia, dan prosesor IDT. Kemudian, bagian komputer selanjutnya yaitu heatsink atau PC cooler, merupakan salah satu perangkat keras yang memiliki bentuk fisik seperti kipas yang terbuat dari tembaga dan aluminium. Bukan tanpa sebab, heatsink didesain pada setiap komputer atau PC. Berikut jenis-jenis heatsink. Ada heatsink casing, heatsink fan, water cooling atau liquid cooler, dry ice cooler, dan nitrogen cair. Hard disk merupakan salah satu perangkat keras komputer yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Umumnya, di dalam hard disk terdapat piringan, di mana piringan itu yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen. Fungsi hard disk menyimpan file dalam berbagai macam format, sebagai space menyimpan data bagi aplikasi dan software, sarana backup, dan menyimpan data operasi. Jenis-jenis hard disk. Hard disk konvensional. Kelebihannya, harganya murah, merek dan kapasitas yang beragam. Kelemahan, daya tahan atau durabilitas. Kemudian, solid state drive atau SSD. Kelebihan, SSD lebih cepat dalam kecepatan read and write. Saat digunakan tidak mengeluarkan suara, SSD jauh lebih ringan,
lebih hemat listrik, tahan terhadap guncangan. Kelemahan, harganya mahal, dan umurnya pendek. VGA Card. VGA Card atau Virtual Graphic Array merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengolah dan menerjemah output ke dalam monitor. VGA Card sering juga dikatakan sebagai Video Graphic Adapter. Fungsi VGA Card: menyimpan data-data dari sebuah hard disk, membuat sebuah gambar dengan kualitas yang sangat bagus dan berkualitas, memproses semua dari grafis yang nantinya akan ditampilkan ke monitor, menerjemahkan sebuah output dari komputer ke monitor, menggambar atau mendesain grafis, ataupun juga dapat digunakan untuk bermain game, mengubah sinyal digital yang ada di komputer menjadi sebuah tampilan grafik ke layar monitor, menyuplai data-data untuk prosesor yang nantinya akan diproses, melakukan setting pada graphic option Windows, membuat tampilan kombinasi grafis, warna, dan kecepatan transfer grafis tersebut menjadi lebih berkualitas dan bagus, membuat sebuah video dan gambar menjadi lebih terang, tajam, dan sangat jelas. Optical Drive. Optical Drive adalah perangkat keras yang memiliki fungsi yang sama dengan hard disk atau flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan. Jenis-jenis optical drive. CD-ROM merupakan suatu alat yang dapat digunakan sebatas membaca CD. CD-RW merupakan alat yang dapat melakukan dua fungsi, yaitu membaca CD dan menulis CD. DVD-ROM merupakan alat yang dapat membaca CD dan DVD. DVD combo merupakan alat yang selain dapat membaca CD dan DVD, juga dapat menulis CD, namun tidak dapat menulis DVD. DVD-RW merupakan alat yang memiliki fungsi komplit, yaitu selain dapat membaca keping CD dan DVD, juga mampu untuk menyimpan atau menulis keping CD dan DVD. LAN card atau kartu jaringan. LAN card sering disebut dengan NIC atau Network Interface Card, Ethernet card, atau kartu jaringan. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dengan jaringan, terutama dalam area LAN. Fungsi LAN card sebagai media penghubung dalam jaringan komputer untuk melakukan suatu pertukaran data. Jenis-jenis LAN card: LAN ISA, LAN PCI, USB LAN PCI. Bagian-bagian komputer selanjutnya yaitu WLAN card atau wireless LAN card, atau bisa juga disebut dengan Wi-Fi adapter, merupakan perangkat komputer yang berhubungan dengan jaringan. Fungsinya hampir sama dengan LAN card, yaitu menghubungkan komputer dengan koneksi internet atau jaringan. Namun, untuk WLAN lebih memudahkan kita dalam melakukan koneksi jaringan tanpa harus membawa kabel kemana-mana hanya untuk menghubungkan dengan jaringan. Adapun komponen WLAN card yang pertama yaitu mobile atau desktop PC, di mana untuk mobile PC dapat terpasang pada port PCM-CIA, sedangkan untuk desktop PC melalui PCI card atau USB. Yang kedua yaitu access point, perangkat yang dapat mengkonversi sinyal frekuensi radio RF menjadi sinyal digital melalui media kabel. Yang ketiga, WLAN interface, peralatan yang dipasang di mobile atau desktop PC dalam bentuk PCM-CIA, Personal Computer Memory Card International Association, PCI card merupakan atau maupun melalui port USB. Yang terakhir yaitu antena. Antena digunakan untuk memperkuat daya pancar yang digunakan. Selanjutnya yaitu sound card. Sound card yaitu kartu suara yang berkaitan dengan kebutuhan audio dan suara dalam suatu komputer. Misalkan saja ketika Anda mendengarkan suara yang berasal dari komputer menggunakan headset atau speaker, maka suara yang Anda dengar itu diolah oleh sound. Adapun jenis sound di sini, yang pertama sound card off board atau sound card yang dipasang ke slot ISA atau PCI. Keunggulan dari sound card list ini adalah kualitas suara yang dihasilkan menjadi lebih bagus dibandingkan sound card on board.
Yang kedua yaitu sound card onboard. Pada umumnya, sound card ini terpasang langsung menempel pada motherboard komputer. Sound card jenis ini merupakan chipset yang terpasang langsung dengan motherboard sehingga kinerjanya dipengaruhi oleh prosesor. Nah, untuk sound card onboard ini terlihat di gambar yang menggunakan tanda panah. Yang terakhir yaitu sound card eksternal. Umumnya, sound card eksternal ini dipasang ke komputer menggunakan port USB. Sound card jenis ini cocok digunakan untuk melakukan perekaman suara, dan bentuknya sama seperti flashdisk. Yang selanjutnya yaitu RAM atau Random Access Memory. Random Access Memory adalah salah satu jenis perangkat komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan diacak. Fungsi dari RAM ini yaitu yang pertama membaca data, yang kedua sebagai penyimpanan sementara. Adapun jenis-jenis RAM di sini, yang pertama Dynamic RAM atau DRAM. Jenis RAM ini disegarkan atau di-refresh oleh CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Yang kedua DDR-RAM, yaitu Double Red RAM, yaitu jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM. Yang ketiga yaitu Static RAM. Jenis RAM ini adalah RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Yang keempat yaitu SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM, yaitu RAM lanjutan dari DRAM namun telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Yang kelima yaitu Rambus Dynamic RAM. Jenis RAM ini adalah RAM yang proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. Yang terakhir yaitu Extended Data Out RAM atau EDO RAM, yaitu jenis RAM yang digunakan pada perangkat Pentium dan dapat mengambil data dalam waktu yang bersamaan. Dan bagian komputer yang terakhir yaitu Read-Only Memory atau ROM. Read-Only Memory adalah jenis memori atau tempat penyimpanan data di dalam perangkat komputer yang sifatnya permanen sehingga tidak mudah berubah atau hilang walaupun komputer tiba-tiba mati. ROM termasuk ke dalam kelompok perangkat keras komputer berupa chip memori semikonduktor di mana isinya hanya bisa dibaca saja. Bahkan untuk penyimpanan data pada ROM bisa dibilang tidak mudah. Adapun fungsi utamanya yaitu untuk menyimpan firmware berupa perangkat lunak atau yang sering disebut dengan software atau biasa kita ditampilkan di laptop atau komputer kita yaitu tampilan BIOS. Adapun di sini macam-macam ROM. Yang pertama mass ROM atau MROM. Mass ROM adalah ROM yang tidak bisa ditulis atau non-flashable sehingga tidak dapat di-upgrade. Data pada ROM dimasukkan langsung melalui mass pada saat perakitan CPU. Yang kedua yaitu Erasable PROM atau EPROM. Erasable Programmable Read-Only Memory mengacu pada jenis chip komputer yang dapat menyimpan sejumlah kecil data dalam memori penduduk. Tipe ini menyediakan fleksibilitas selama fase pengembangan sistem digital. Yang ketiga yaitu Programmable ROM atau PROM. Merupakan alat penyimpanan berupa memori atau memory device yang hanya bisa dibaca isinya. PROM memang tergolong memori non-volatil, artinya program yang tersimpan di dalamnya tidak akan hilang walaupun komputer dimatikan atau tidak mendapatkan daya listrik. Yang terakhir yaitu Electrically EPROM atau EEPROM, yaitu sejenis chip memori yang tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti label, kalibrasi, atau konfigurasi perangkat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami dan bahasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Untuk yang mau bertanya, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.